Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini sekali lagi kita selalu diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di sini berkumpul di majlis Baitul Hamdi dalam keadaan sehat afiat untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Sayyidul Alam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas semua rahmat yang diberikan kepadanya itu menjadi wasilah bagi kita semua untuk bisa menikmati hikmah dari keberadaan alam semesta ini sebagai tempat kita menjadi khalifah di dalamnya untuk sebagai bekal kita menuju akhirat kelak insyaallah. Makan selamat Pak Rektor, para dekan, para direktur, para wakil dekan juga, dan seluruh jamaah Majlis Baitul Hamdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit, berbagi sebetulnya sedikit lanjutan dari apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di Gulubazu tahun kemarin kalau tidak salah, yang terkait dengan apa yang dinamakan dengan investasi. Unida punya moto untuk menggenggam dunia dan meraih akhirat. Nah, konteks ini tentu saja bagaimana kita menyelaraskan menggenggam dunia ini menjadi jalan kita untuk meraih akhirat, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang ataupun pengguna ataupun penikmat dari telaganya Rasulullah SAW yang telah disampaikan oleh Allah untuk bisa dinikmati oleh kita semua insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi gerbang itu, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang kemudian bisa disandingkan dengan hamba-hambanya Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja konteksnya terakhir di dalam implementasinya bagaimana menuju pada insan yang bertakwa sesuai dengan ultimate goal-nya dari materi etika kehidupan kampus di Universitas Juanda yang notabene diarahkan pembangunan kampus bertauhid gitu ya. Jadi nilai-nilai karakter tauhid. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu lalu sudah sampai kepada kata duit, yaitu bagaimana kita sebagai manusia itu diminta untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan diminta, bahkan itu akan menjadi salah satu yang harus kita lakukan, karena salah satu ciri dari seorang manusia adalah ketika dia meminta kepada penciptanya dalam bentuk doa. Nah, kita tahu juga bahwa doa ini adalah senjata orang mukmin. Dengan berdoa tentu kita bermunajat, mengirim surat, mengirim pesan pada yang punya dunia ini agar supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam berbagai macam aktivitas yang dilakukan saat ini dan juga yang akan datang. Lalu yang kedua, yang punya kemarin juga disampaikan, yaitu usaha. Sesuai dengan usaha kita sebagai insan unida, itu ada pancadharma yang perlu dilakukan. Bagaimana pendidikan, bagaimana pengabdian pada masyarakat, bagaimana penelitian, bagaimana profesionalitas itu bisa dijalankan, diterapkan dengan berbagai macam upaya, sampai kepada bagaimana kemudian ketauhidan itu melekat di dalam diri kita, menjadi sendi-sendi kita,
sampai bulan nadi gitu, sehingga apapun yang dilakukan oleh kita selalu berkaitan dengan ketauhidan. Lalu kemudian yang ketiga, tadi D, U, ada I, ikhtiar, bahwa segenap apa yang dilakukan oleh kita, baik itu doa maupun usaha, tentu saja harus ada ikhtiarnya. Kita lakukan sedemikian rupa agar supaya apa yang kita lakukan bisa sampai. Ketika kita ingin pergi ke kampus UNIDA, tentu saja harus ada ikhtiar kita untuk melangkahkan kaki minimal. Ya, kemudian kalau kita pakai motor, menyelah motor, kemudian kalau berjalan dikendari motornya sampai kepada UNIDA, sampai kepada tempat duduk kita, dan kita mengerjakan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dilekatkan kepada kita. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Lalu terakhir adalah ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berikhtiar, maka jalannya adalah terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, semua hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja manifestasi dari tawakal ini salah satunya adalah dengan rasa syukur. Nah, ketika kita sudah bersyukur, maka kemudian rahmat Allah itu akan ada. Di dalam surat Ibrahim dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu jelas sekali bahwa kita bersyukur dengan apa yang sudah ada di dalam diri kita dan yang akan ada di dalam diri kita. Dengan bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan adabnya. Nah, itu kemarin duit. Lalu kemudian yang berikutnya adalah duit 1 juta. Nah, sanya itu adalah sabar. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mencoba menghadapi tentang apa yang ada terkait dengan implementasi apa yang dilakukan oleh kita sehari-hari, tentu saja ada karakter sabar di situ. Kalau kita menghadapi segenap ujian yang ada, termasuk model adanya pandemi ini misalnya, kemudian kita menghadapi konsen-konsen yang ada dalam implementasi Pancadharma dan sebagainya, tidak ada lain yang paling memungkinkan untuk kita selain dengan kata sabar. Karena sesungguhnya sabar itu semakin melekatkan kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin, insyaallah. Lalu kemudian selain sabar, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin melaksanakan Pancadharma ini harus juga dilakukan dengan kata jujur. Ju-nya itu adalah jujur, ya. Minimal kita jujur kepada diri sendiri apa yang dilakukan oleh kita ketika kita melaksanakan mengaktualisasi Pancadharma perguruan tinggi Universitas Juanda ini, kejujuran terus hadir di dalamnya. Ya, bagaimana kita jujur terhadap sistem pembelajaran yang dilakukan oleh kita, ya, bagaimana kita jujur terhadap apa yang dilakukan oleh kita, baik kita sebagai dosen atau kami sebagai dosen, bisa juga sebagai mahasiswa. Ketika hadir, betul-betul hadir, bukan hanya sekedar ikut saja gitu. Tapi hadir dalam konteks ini mencurahkan buah pikiran, hati dan pandangannya kepada pembelajaran yang dilakukan. Nah, inilah salah satu bentuk kejujuran yang perlu dilakukan dalam konteks ini adalah bagaimana implementasi Pancadharma itu bisa dilaksanakan agar nanti jatuhnya meraih akhirat. Nah, yang terakhir adalah dengan taknya itu adalah takwa, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan ultimate goal-nya UNIDA. Nah, kita punya 4 wisdom di situ, dari mulai lokal wisdom, ya, cagur, bager, pinter, singer, kemudian cagur, bager, pinter, singer, bener, kan begitu. Lalu kemudian masuk ke national wisdom, kemudian masuk ke international wisdom, sampai kepada spiritual wisdom dalam hal ini sifat gitu ya, siddiq, istiqomah, fatonah, amanah dan juga tabligh. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita untuk mencapai. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah salah satu upaya kita sebagai insan juga. Sebagai seorang insan juga diharapkan takwanya itu dalam konteks, kalau kebahasaan itu ada ta, ada kof, ada wau, ada ya. Maka taknya yang pertama itu adalah tawadu, Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, ketika kita bertawadhu, maka kita berusaha untuk menghindarkan diri kita untuk menjadi orang yang takabur. Ya, berusaha untuk menghindarkan diri kita menjadi orang yang takabur. Orang yang takabur itu selalu menggampangkan segala sesuatu seenak udelnya, kalau masalah bahasa Sundanya gitu ya. Sesuai dengan apa yang dipikirkan olehnya tanpa memikirkan orang lain, seperti itu. Ya, seenak dirinya. Nah, dia menggampangkan segala sesuatu itu dengan berbagai macam indikatornya untuk kepentingan dirinya. Ya, maka takabur inilah yang kemudian kita hindari kepada Bapak sekalian supaya tidak menjadi karakter kita. Kemudian karakter yang kedua dalam konteks menjaga ketawaduan ini adalah menjaga diri kita untuk tidak berbuat ria. Karena kalau hati kita melakukan segala sesuatu kebaikan itu hanya untuk dilihat oleh orang lain, padahal yang paling utama adalah bagaimana kemudian niat kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi kontradiktif gitu. Satu sisi hanya ingin dilihat oleh Allah, sisi yang lain ketika ria, maka dia hanya ingin dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain merasa bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya itu adalah sebuah kebaikan. Ya, sehingga dari situ ada penilaian yang baik tentunya untuk kepentingan dirinya. Yang terakhir, takabur dari kata tawadhu ini, jangan takabur, jangan ria. Yang terakhir adalah jangan ujub. Nah, ketika kita masuk ke komponen ini, Bapak-Ibu sekalian, kita itu merasa diri lebih daripada orang lain. Ya, ketika kita sudah merasa diri menjadi lebih daripada orang lain, maka apapun yang diomongkan oleh dirinya, oleh saya misalnya, itu yang lain itu nggak ada apa-apanya. Semua yang kita katakan itu adalah yang terbaik. Padahal, ya, ajaran Rasulullah SAW, kalau kita ingin melihat dunia, maka lihatlah ke bawah. Ketika kita ingin melihat dunia, kita lihatnya ke bawah. Ada sesuatu yang kemudian yang ke bawah itu adalah orang lain bisa saja tidak mendapatkan apa yang kita nikmati sekarang. Nah, konteks ketawa dalam konteks kita menghindarkan diri ujub itu adalah konteksnya yang kedua. Ketika kita melihat akhirat yang merupakan salah satu ultimat goal kita, gitu, moto kita menginginkan akhirat, lihatnya jangan ke bawah, tapi lihat ke atas. Jadi ada yang dilakukan oleh orang lain yang lebih daripada kita dalam konteks kebaikan. Nah, inilah yang perlu betul-betul dibangun oleh kita semua, sehingga menjadi orang yang tawadhu itu bisa dibilang jangan takabur, jangan ria, dan juga jangan ujub. Dan balik, jangan ujub, jangan ria, jangan takabur. Lalu kemudian Bapak-Ibu sekalian, qafnya itu adalah qanaah. Nah, qanaah ini bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan ini untuk menjadi merasa dirinya cukup saja. Apalagi kalau kita bahasakan cukupnya itu kan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ya, kalau sudah gitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kita seoptimal mungkin adalah hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah. Karena kalau sudah ingin mendapatkan ridha dari Allah, maka kita akan mendapatkan berkah, dan kemudian kita akan hadir di situ menjadi lebih pada tataran standar saja. Nah, standar menurut Allah itu tentu akan berbeda dengan standar kita. Kita menstandarkan diri kita misalnya dapat gaji sekian, tapi kita tidak tahu bahwa gaji yang dimaksud itu ada bagian terpenting yang lain. Contoh misalnya, ketika kita gajinya itu di antara 3 juta misalnya, gitu. Tapi ketika Allah kemudian menghadirkan di situ kenikmatan dalam konteks sehat, masya Allah, itulah rezeki yang paling utama yang kita perolehkan. Di situ kemudian diawali ya kita dapat hadir di situ. Ya. Kemudian selain qanaah, qafnya ada wa itu adalah warok, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kemudian kita bersikap, bagaimana kita melaksanakan apa yang dilakukan oleh kita itu dengan prinsip hati-hati. Ketika kita berbicara jangan sampai bahasa Sundanya rakit orang gitu ya. Jangan sampai membuat hati orang lain itu terluka. Karena ketika hati orang lain terluka sama seperti dinding tuh. Kalau dinding misalnya dipaku pak gitu, kan pasti ada yang luka, ada yang tertembus. Kemudian kita cabut luka itu,
Dia bisa kita tutup, bisa ditutup dengan cara apa? Dengan cara dipoles dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian luka itu masih berbekas? Insya Allah masih. Ya seperti itulah. Ya, intinya adalah bagaimana kita berhati-hati terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan dan sebagainya, terlebih dari apa yang kita tindakan. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang takwa, yaknya itu adalah yakin. Kita harus punya keyakinan betul-betul apa yang kita lakukan itu adalah untuk atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan kita niatkan betul-betul hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika kita bicara menggenggam dunia meraih akhirat, insya Allah kita bisa jalankan dengan baik. Nah, tentu saja balik lagi dalam konteks ini UNIDA kita mempunyai karakter 21 karakter tauhid. Inilah yang menjadi bagian terpenting untuk bisa kita endorse menjadi sifat, menjadi karakter yang diinternalisasi oleh kita semua. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.